Halo semuanya, Hai semuanya, balik lagi di podcast Dongeng Modern bareng gue Izar. dan gue Andrea. Kali ini kita masih di segmen yang sama, yaitu segmen Kamis Malam. Betul. Pada Kamis Malam hari ini kita bakalan ngedengerin cerita dari anchor kita juga, Andrea, You. yang ceritanya sangat-sangat seram gue rasa. Masa sih? Karena podcastan ini kita lakuin di malam hari. Betul, menambah keseraman itu sendiri. Brandingnya bener-bener natural banget ya. Iya. Natural banget. Ya mungkin boleh lu ceritain sekarang Re. Oke. Mulai. Semoga cerita gue tidak membosankan dan bisa relate ya. Maksudnya apa yang gue ceritakan bisa kalian imagine sendiri dan nyampe gitu. Oke, cerita ini terjadi di tahun 2018, which is 2 tahun lalu ya. Iya. Jadi gue diminta orang tua gue buat nganterin adik gue syuting film di daerah Cibubur, dan di hari Jakarta pertama Timur ya berarti. gue gak ngerti, pokoknya daerah Cibubur aja. Gue gak ngerti jalan soalnya. Okay. Ya, di hari pertama gue nganterin tuh semuanya aman-aman aja. Iya. Cuman emang setiap kali gue mau ke toilet, kayak mau sholat gitu, atau mau ke kamar mandi, jadi toilet sama musolanya ini digabung gitu loh, deketan, kayak di satu gedung yang sama. Oh, I see. Ya begitu. Nah, gue selalu nungguin adik gue kelar take dulu nih, baru. Sorry. Ini lu berapa hari Andrea? Apanya? Syuting di sana tuh nemenin adik lu tuh berapa hari ya di sana? Gue kalau nggak salah cuman kayak semingguan gitu deh nganterinnya, dan ini hari pertama gue nganterin. Oh, oke. Lanjut. Ini di hari pertama gue nganterin, gue tuh selalu minta temenin adik gue dan nungguin dia kelar take dulu, baru kita sholat bareng. Atau kalau gue mau ke kamar mandi, gue minta temenin dia gitu. Nah, itu mau siang ataupun malam ya, selalu gue minta temenin dia. Jadi di hari pertama tuh gue nggak ngerasain apa-apa sih, gue nggak ada feeling yang ke arah sana gitu. Maksudnya gue nggak ada pemikiran kesana sama sekali. Enak, pokoknya nggak ada ya. Iya. Nah terus pokoknya gue seneng-seneng aja lah nganterin adik gue. Di hari ketiga atau keempat gitu, gue lupa. Gue head PMS. Oh, oke. Nah terus jadi gue udah nggak sholat kan tuh. Dari di hari itu tuh pokoknya dari pagi sampai maghrib tuh gue nggak ke toilet sama sekali. Dan gue kan gak sholat, jadi gue gak keluar-keluar dari. Hanya nunggu aja ya. Iya, paling keluar tuh buat makan doang. Oke. Nah itu sekitar jam 7 malam, setelah makan kalau gak salah deh, setelah makan malam tuh gue ngerasa gue pengen ke toilet dan buang air kecil. Terus karena adik gue lagi take, ya gue gak bisa nungguin dia kelar, karena dia baru aja kelar makan terus langsung take. Jadi kemungkinan tuh lama, dan gue udah nggak bisa nahan lagi gitu, udah kebelet banget. Akhirnya gue memberanikan diri lah. Jam 7 malam tuh udah hening banget ya di sana berarti Andre. Lumayan sepi karena kan nggak boleh terlalu yang berisik gitu kan, walaupun di studio. Iya sih. Oh iya studio ya. Jadi di ruang tunggu tuh sebenarnya rame, Zar. Di ruang tunggu tuh sebenarnya rame. Nah sampai akhirnya gue memberanikan diri lah. Bismillah aja, dalam otak gue tuh udahlah nggak ada apa-apa gitu kan. Oke. Gue jalan keluar, jadi posisinya ruang tunggu, keluar pintu ruang tunggu belok kanan tuh lorong buat ke luar gedung gitu. Nah di luar gedung itu, I see, jadi terpisah ya. iya, toiletnya tuh terpisah sama gedung utama gue nunggu. Oke. Ya, terus pas keluar pintu yang gedung utama ini, di luarnya itu pas banget ada patung. Iya, patung laki-laki, tapi cuman kayak kepala doang gitu loh. Jadi kayak dari dada atas, apa sih, bahu ya, dari bahu ke atas gitu. Ada dadanya lah dikit. Iya. Oke. Pokoknya setengah gitu. Iya, oke. Jadi patung itu tuh nggak full body, cuman hanya dari dada ke atas ya. Jadi dada, terus bahu, leher, muka gitu ya, kepala. Iya betul. Ya jadi ada patung itu, Zar. Nah patung itu menghadap ke arah toilet. Jadi kita keluar pintu
gedung utama, ada patung, terus kita kalau mau ke toilet belok kiri. Oh. Kebayang nggak? Kebayang. Terus di dekat patung Jadi, itu, ketika lu keluar toilet dan musola itu langsung menghadap ke patung itu ya? betul. Oke. Jadi dan di dekat patung itu tuh kayak ada apa sih gue nyebutnya kayak buletan gitu, tapi dia ada kakinya gitu, jadi airnya tuh di atas. Ngerti nggak sih lo? Oh iya paham. Kayak buletan buat air gitu, tapi dia ada kakinya. Nah itu deket-deket patung situ, tapi gue lupa pastinya tuh di mana. Nah gue seingat gue ya pas saat itu tuh buletan airnya itu tuh udah nggak berfungsi lagi gitu, maksudnya udah nggak dirawat, kayak udah lumutan gitu. Jadi kering tapi ya? Iya. Nggak ada airnya ya? Iya betul. Nah terus ya tapi kayak karena lembab gitu loh lumut jadinya. Kering ya? Lumut lembab. Iya, lumut agak kering gitu. Jadi Soalnya lembab ya. Oke. Karena itu di luar, kalau misalkan kena hujan tuh dia kayak bisa keisi gitu, tapi nggak ada airnya. Iya, oke. Jadi gue jalan ke arah toilet nih. Selama gue jalan itu pokoknya di luar itu cuma ada satu kru yang gue inget, dia lagi ngerokok gitu. Jadi gue merasa rada tenang lah gitu, walaupun gue awalnya juga rada jiper. Tapi gue karena ngeliat ada orang di situ, oh yaudah nggak apa-apa gitu. Masih sore juga kan, jam 7 tuh. Udahlah, gue masuk ke toilet. Jadi di toilet itu, toiletnya tuh bukan toilet yang bagus ya. Ini tuh toilet kayu yang kalau kita masuk pintu utama nih, pintu toilet utama, di depan kita tuh ada wastafel 2. Iya. Tapi ini sebelah kiri ya. Begitu masuk sebelah kiri wastafel ada 2, dan wastafelnya tuh wastafel yang kayak dari ukiran gitu loh, bukan yang dari wastafel bagus yang kayak di mall-mall, enggak. Oke. Jadi nah, di depan, di atas. Biar gue simpulin sedikit, jadi ini studio lama, gue rasa. Gue nangkepnya gitu. Betul lama banget. Oke. Lama udah banget. Tua ya. Oke. Udah tua. Nah, di atas wastafel 2 itu ada satu kaca yang gede banget dan bulat. Dan kacanya itu lumayan creepy sih menurut gue, karena ya gitu, karena dari kayu jadi kesan dari toiletnya tuh rada gelap gitu loh. Iya. Paham. Dan lampunya nggak terang-terang banget ya. Terus gue udah yang, aduh toiletnya begini lagi kan. Ya udahlah, bismillah gitu. Dan pas masuk toilet, sebelah kiri wastafel, sebelah kanan pintu toilet kan. Pintu toilet yang terpisahnya gitu. Ini toilet nyampur by the way. Cewek cowok di sini. Iya, semuanya kru pemain juga di sini. Tapi kalau pemain bisa di dalam ruang kostum. Oke. Cuman gue nggak ke situ karena gue merasa bukan pemain. Oke. Iya, jadi gue prefer pilih di luar lah karena gue nggak enak gitu. Terus udah gitu, gue ngeliat di pintu yang pojok. Jadi pintunya cuma ada 2 Zar dalam toilet itu. Di pintu yang pojok itu ketutup rapat, kayak ada orang. Ya udah gue di situ langsung ngerasa, oh ada orang nih. Gue buru-buru lah masuk ke yang pintu yang satunya lagi yang deket pintu keluar. Ya, lu jadi ngerasa aman lah, ada temen gitu di toilet. Betul, iya gue ngerasa kayak, oh udah nih ada orang gitu kan. Terus di dalam, tapi kok gue bingungnya gini, kan kita bisa ngerasain ya, maksudnya kalau ada orang di sekeliling kita gitu, kita bisa ngerasain kan. Betul, pasti feelnya beda. Nah, gue ngerasain tuh di ruang sebelah nih ada orang. Perasaan gue gitu. Cuman kok diem aja, sepi banget, hening. Gak ada suara air, gak ada suara dia bergerak atau apa gitu, gak ada, benar-benar hening aja. Terus ya udah, akhirnya gue buru-buru kelar, gue cuci tangan lah di luar. Sembari gue cuci tangan tuh gue kayak merhatiin gitu kan, di bawah pintu tuh bawahnya masih ada kelihatan dikit lah gitu. Kalau orang gerak-gerak atau apa. Terus gue liatin dari pantulan kaca kan, kok kayaknya gak ada orang gitu. Ya udah, akhirnya gue buru-buru kan, tapi kok gue ngerasanya kayak ada orang di situ. Oke, paham. Ngerti gak sih? Tapi terus pintunya ketutup rapat. Sementara pintu ini kalau misalkan gak ada orang tuh kayak dia akan kebuka sendiri gitu. Iya, oke. Kalau nggak dikunci dia bakalan kebuka ya, oke. Kalau nggak dikunci dari dalam, oke. Iya. Nah sementara ini rapet. Udah tuh gue keluar, dan untungnya masih ada si kru itu masih ngerokok. Jadi gue kayak begitu keluar, udahlah,
gue ngerasa agak tenang sedikit. Walaupun begitu gue balik kan gue harus berhadapan dengan si patung dong. Betul. Udah lah pokoknya udah selesai, gue udah masuk lagi ke ruang tunggu. Gue udah merasa aman lagi karena di ruang tunggu rame kan. Terus di sekitar jam 10-an gitu, adik gue bilang kalau dia tuh sisa 1 scene lagi. Ya udah, kira gue. Oke, berarti bentar lagi selesai dong kalau 1 scene lagi. Iya, ekspektasi kita gitu kan. Oh 1 scene lagi nih, udah nih, bentar lagi kelar. Gue WhatsApp nyokap bokap gue jemput tuh. Oke. Jam 10. Nah, di jam 11-an nyokap bokap gue udah dateng. Ternyata adik gue belum kelar juga. Iya. Akhirnya gue sama bokap gue tuh gantian. Bokap gue turun, gue ke mobil. Oke. Karena nyokap gue itu nggak mau turun karena bawa adik gue, takutnya mesti rese gitu adik gue, takutnya mau ini mau itu dan bosan kan. Iya. Akhirnya gue ke mobil, nunggu di mobil dengan harapan bentar lagi adik gue kelar tag gitu. Dan udah terus pulang gitu ya. Iya, harapannya begitu. Tapi ternyata gue masuk ke mobil, gue duduk di kursi supir. Oke. Di kursi supir itu, gue menghadap ke samping, yang which is adalah nyokap gue. Nyokap gue. Oh, jadi posisinya lu di kursi supir, cuman lu ngadep ke sebelah kiri. Iya. Arah penumpang depan ya. Oke. Betul. Iya. Nyokap gue, pangku adik gue yang waktu itu umurnya masih 1,5 tahun. Di kursi tengah ada adik gue satu lagi umur 6 tahun. Oke. Udah tuh, gue masuk, gak ada perasaan apa-apa sih selama gue jalan ngelewatin patung itu lagi. Karena mau ke arah parkiran mobil tuh harus ngelewatin itu lagi. Oh iya. Jadi patung, toilet, lurusan kesana lagi tuh baru parkiran ya? Parkiran mobil tapi outdoor. Oh oke. Ya. Paham. Gitu. Gue jalan di situ gak ngerasa gimana karena gue ngerasa tenang. Di parkiran mobil tuh deket gitu. Mobil gue ada nyokap gue, jadi gue ngerasa tenang kan. Sampai akhirnya gue duduk, udah lumayan lama sih, ada kali 5-10 menitan kali ya, gue lupa banget. Terus gue ngobrol-ngobrol sama nyokap gue, tapi dengan posisi yang sama ya. Posisi gue tuh kan menghadap ke nyokap ya duduknya. Jadi kaca mobil tengah itu bisa kelihatan sama gue. Kaca mobil tengah tuh bisa kelihatan sama gue. Yang di sebelah kanan kiri itu ya? Iya. Terus gue ngeliat di situ tiba-tiba ada anak kecil nongol, dan gue nggak tahu dia larinya dari mana. Maksudnya nongolnya tuh dari mana? Tiba-tiba dia ngintip gitu ke kaca mobil. Posisinya dia ngintip, bener-bener ngintip gitu, kayak orang anak kecil ngintip gitu pakai 2 tangan gitu, Andre. Ngintip. Iya bener. Dia kayak dari bawah gitu, terus dia kayak jinjit. Terus ngintip. Tapi gue nggak bisa jelas lihat mukanya ya, karena dia cuman dari yang gue lihat tuh cuman mata aja, dari mata ke atas. Oke. Terus. Nah, tapi itu tuh gelap. Karena udah malam kan, gelap. Jadi gue cuman kayak ngeliat siluet gitu doang. Ditambah kaca mobil gue pada saat itu berembun. Oke. Karena dingin AC mobil. Iya. Dan yang gue ingat rambutnya tuh kayak keriting gitu. Anjir ya. Rambutnya tuh keriting gitu kan. Nah, terus gue tuh pas ngeliat itu gak ada feeling kemana-mana sama sekali. Gue tuh cuman ketawa. Terus gue langsung ngomong gini sama nyokap gue. Karena gue lagi ngobrol kan. Mah, siap-siap mah, bentar lagi Didi mau ngagetin. Gue bilang gitu. Karena memang adik gue, Didi tuh yang lagi syuting kan. Oh, karena lu mikir itu adik lu. Betul, gue mikir adik gue. Oh iya. Karena Didi tuh anaknya lumayan iseng juga. Dia suka tiba-tiba kayak nongol di kaca terus ngagetin. Wah gitu. Akhirnya gue bilang sama nyokap kan, mah siap-siap mah, bentar lagi si Didi mau ngagetin. Gue bilang gitu dengan santainya. Terus ada kali 5 menitan gitu kita muter-muter ngeliatin sekeliling mobil. Gak ada cuy, gak ada adik gue nongol. Gak ada siapa-siapa gitu di luar mobil, Andre. Iya gak ada. Terus itu berdua ya sama nyokap gue, sama-sama nyari gitu. Terus nyokap gue tuh diam dulu gini, kamu benar lihat anak kecil? Iya benar, gue bilang gitu kan. Terus nyokap gue nyari lagi ke belakang tuh. Pas dia lagi nyari ke belakang, dia ngomong gini, udah gak usah dibahas katanya, mama juga lihat. Mungkin dia mau kenalan kali, nyokap gue gitu. Terus gue di situ, hah?
Iya, terus gue di situ langsung, Anjrit. gue langsung kayak bingung kan, apaan nih? Terus gue langsung nanya kan, maksudnya gue awalnya positive thinking dulu tuh, gue nanya, lah emang di sini ada anak kecil lagi yang main keriting gitu. Terus kata nyokap gue, udah nggak usah dibahas, kata nyokap gue gitu. Ya udah, akhirnya gue diem dan gue sebenarnya tahu, anjir itu bukan manusia berarti kan gitu. Ya udah, jadi nyokap gue ngeliat dia lari, Zar. Gila. Nyokap gue ngeliat dia lari posisinya menjauh dari arah mobil. Ngejauh. Iya. Nah makanya nyokap gue udah nggak usah dibahas karena mungkin menurut nyokap gue ya udah dia udah pergi gitu. Cuman iseng aja karena di tengah itu kan ada adik gue kan. Kita positive thinkingnya, oh mungkin karena ada anak kecil dia tertarik apa gimana, gue nggak ngerti lah. Oh iya. Oh ya, pada saat itu gue sama nyokap itu sama-sama lagi PMS. Oh. Jadi entah kenapa kayaknya kalau lagi PMS tuh sensitivitasnya tuh kayak bertambah gitu deh gue ngerasanya terhadap hal-hal yang kayak gitu. Dengan hal-hal seperti itu ya Andre. Iya. Udah tuh, akhirnya karena gue masih penasaran, gue masih yakin mungkin itu adik gue nih si Didi iseng gitu, tapi dia nggak ngagetin, cuman kayak menakut-takutin atau gimana. Terus sekitar jam 12-an gitu adik gue belum kelar juga. Akhirnya karena gue bosen, belum kelar juga itu. Belum kelar syuting. Di situ gue udah mulai, berarti bukan dia dong nih tadi ya. Gak mungkin dia, maksudnya ada break sedikit terus dia langsung keluar gitu, atau misalkan pemain lain yang lagi di shoot gitu terus dia bisa-bisanya keluar gitu kan, nggak mungkin kan, dan nggak akan dikasih juga sama sutradaranya. Akhirnya gue turun sama nyokap gue karena bosen dan kita kan harus ngelewatin patung itu lagi kan. Betul. Posisinya gini, nyokap gue sama adik gue yang 1 tahun setengah itu di depan, dia ngegendong adik gue. Oh, nyokap lu gendong iya, ya? Nyokap gue gendong adik gue, terus gue di belakang, nyokap gue megang adik gue yang 6 tahun. Oke. Jalan tuh dari parkiran. Di tengah perjalanan, tiba-tiba adik gue yang digendong nyokap tuh kayak orang kaget. Dia langsung palanya tuh langsung ngadep ke belakang gitu, langsung nutupin ke jilbab nyokap gue, dan tangannya tuh cengkram baju nyokap gue tuh kencang banget. Bener-bener kayak orang kaget gitu loh. Kebayang. Nah terus gue langsung gue langsung liat, waduh apaan nih, feeling gue udah gak enak kan. Terus gue langsung mepet ke nyokap gue pegang kencang adik gue. Terus akhirnya buru-buru gue dorong nyokap gue, sampai gue dorong saking gue takutnya kan, karena gue di belakang. Soalnya tuh jalannya gak begitu lebar, Zar, kayak jalan kecil gitu doang. Oh. Udah tuh akhirnya. Dan sepi banget ya Andre. Sepi. Jam 12 malam itu. Kayak kru-kru tuh kalau misalkan di luar pun mereka pada tidur. Oke. Terus. Udah tuh, akhirnya kita masuk kan ke ruang tunggu. Di ruang tunggu ya adik gue happy lagi lah, dia udah lupa. Terus gue tanya dong nyokap gue, kenapa mah gitu. Terus kata nyokap gue, itu tadi dia lihat anak kecil yang tadi lari ke belakang patung, kata nyokap gue gitu. Anjrit. Terus gue di situ karena dikasih tahu, gue jadi kayak oke, gue gitu kan. Tapi dalam hati gue tuh deg-degan banget anjir. Tapi karena ada nyokap gue merasa rada tenang lah, karena nyokap gue terlihat tidak begitu takut gitu, maksudnya biasa aja gitu. Ya udah tuh, akhirnya adik gue itu selesai syuting sekitar jam 1:30-an gitu. Oke. Terus pas dia balik, kita udah di mobil kalau nggak salah. Kita udah di mobil, kita tanya, "Di, tadi kamu sempet keluar nggak gitu? Sempet ke mobil nggak?" Kata dia, "Enggak lah, ngapain aku ke mobil gitu? Orang tadi aku adegannya tuh diikat mah, diikat di pohon, jadi nggak bisa kemana-mana." Coba. Anjrit. Jadi dia udah fix. Jadi berarti itu fix banget, bukan ade lu yang lagi syuting ya? Bukan. Dan gue di situ sempat berpikir kayak, anjir apa jin korin adik gue ya, karena rambutnya keriting sama kayak adik gue. Aduh. Udah tuh di perjalanan pulang. Terus setelah itu? Ya di perjalanan pulang tuh gue setelah nanya itu sama nyokap tuh kita sama-sama kayak, oke, mama tahu, aku tahu, jadi kita sama-sama diem gitu. Sama-sama diem. Akhirnya kok gue ngerasa kayak pundak gue tuh pegel banget, Zar. Tapi gue gak ngomong tuh pada saat di mobil.
pegel banget di pundak, kenapa ya? Terus pas nyampe di rumah, gue ngomong, mah pundak aku pegel banget nih mah. Sama mama juga, kata dia gitu. Dari tadi di jalan pundak mama pegel, kata dia gitu kan. Terus gue langsung yang, aduh ada apa nih, jangan sampai nyikut deh dia gitu kan, karena gue takut gitu kan. Aduh. Udah tuh akhirnya tidur. Terus kebesokannya dong, inilah jawabannya. Jadi nyokap gue cerita ketika habis pulang nganterin jemput adik gue itu, di malamnya dia dimimpiin, di dalam mimpi itu dia bilang kalau dia ngeliat anak kecil. Cuma berdiri aja, tapi cuma berdiri jauh, terus dan menghadap nyokap gue. Diam aja gitu ngeliatin. Tapi walaupun posisinya jauh, nyokap gue tuh bisa ngeliat sedetail itu. Bener-bener detail. Kalau ternyata jelas banget gitu, Andre. Jelas banget. Kalau ternyata anak kecil itu rambutnya bukan keriting, tapi rambutnya acak-acakan. Anjir. Matanya bukan kayak mata manusia gitu. Terus? Tapi kayak mata kucing yang segaris doang. Gila. Kebayang kan? Kebayang. Sumpah gue nangkep banget ini. Gue bener-bener ngebayangin sedetail itu pada saat lu ngomong rambutnya acak-acakan, terus matanya kayak iya. Anjir. Iya. Tuh. Terus kulitnya itu warna hijau bersisik. Iya. Dan dari setiap sisiknya itu keluar darah, kelihatan darahnya gitu. Dan nyokap gue tuh bisa nyium kalau dia tuh bau amis banget. Dan anak kecil itu kayak rada basah. Bener-bener amis banget gitu. Iya, bau amis, dan kayak anak kecilnya itu rada basah gitu loh, Zar. Agak lembab gitu ya. Iya. Nyokap gue nyeritain itu siang-siang, tapi muka dia tuh kelihatan kalau dia takut. Jadi dia ceritanya senyum-senyum, tapi senyum-senyum sepet hambar gitu loh, tahu gak sih? Ngerti, paham gue. Dan dia cerita itu, dia bilang sampai sekarang mama kalau merem, mama masih bisa ngeliat anak kecil itu. Jadi bahkan dia sampai lagi mandi pun, lagi ngeguyur gitu, dia merem, dia ngeliat anak kecil itu, terus dia langsung gelagapan. Dia ngomong kayak gitu. Gila. Separah itu kan, Re. Kacau banget, kacau. Wah, gimana nih? Gue kan takut ya, kalau gue dimimpiin juga gue gimana gitu kan. Tapi untungnya enggak, karena mungkin gue gak sepeka nyokap gue kan. Dan gue beruntung banget sih, gue gak sepeka nyokap gue. Dan itu sumpah bener-bener kayak setiap merem. Iya, sampai kebayang-bayang setiap merem. Kayak kelihatan gitu, Andre. Iya. Terus pundak kita itu baru kerasa gak pegel lagi ya, maksudnya kerasa normal lagi. Terus setelah 2 hari. Setelah 2 hari nganter pulang itu ya? Iya, setelah 2 hari baru tuh kita kayak lega gitu loh. Bener-bener kayak gak pegel lagi, hilang aja gitu. Rasa pegelnya hilang aja gitu. Paham. Ya udah, dari semenjak itu gue rada was-was sih kalau disuruh nganterin adik gue syuting di situ lagi, karena ya kalau nggak ada nyokap gue gimana anjir. Takut gue. Sedikit kapok ya gue rasa. Iya bener. Tapi untungnya ya, adik gue yang syuting tuh sama bokap gue nggak pernah ngerasain hal itu sama sekali. Mereka tuh kayak bener-bener nggak peka gitu loh sama yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka, masa sih gitu. Jadi cuma lu sama nyokap lu doang gitu ya yang ngerasain kayak gitu ya. Dan gue ngerasa, mungkin gue kebetulan aja kali, karena mungkin gue lagi PMS, karena hari pertama kedua gitu kan gue nggak PMS, jadi gue nggak ngerasain yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Gitu. Mungkin karena lu ya kayak tadi lu bilang itu kan di awal, kalau lu misalkan PMS tuh agak sedikit peka dengan hal-hal kayak gitu ya. Iya. Nah, nyokap gue ngomong, menurut dia sih anak kecil itu tinggalnya di air yang deket-deket patung itu, Zar. Makanya gue mention di awal kalau deket patung itu ada air, ya karena menurut nyokap gue anak kecil itu tinggalnya di situ. Di patung itu berarti ya. Di air yang situ loh.
di air yang deket. Di airnya, oke. Karena itu kan lumutan gitu loh. Mungkin kayak badan dia kayak hijau gitu kan, dan bersisik. Ya begitulah. Sumpah Andre, gue jujur ya, gue agak sedikit nyesel ya kita recording podcast ini malam-malam ya. Gue juga ceritainnya rada-rada merinding sih. Terus setelah lu sama nyokap lu terbebas dari rasa pegel itu, setelah 2 hari ada kejadian-kejadian aneh lainnya gitu nggak, yang menurut lu dan nyokap lu itu tuh berkesinambungan dengan hal kemarin gitu, Andre? Alhamdulillah sih nggak ada ya. Setelah pegelnya itu hilang, nggak ada ya? Udah nggak ada. Nyokap gue nggak mimpi lagi sih. Sekali doang dia mimpinya. Di hari-hari berikutnya dia nggak mimpi lagi. Oke, jadi itu sebagai penutup ya, penutup antara mungkin ya, semoga itu sebagai benar-benar penutup hubungan lu dan nyokap lu sama dia. Amin. Dia makhluk ya. Iya, amin. Karena gue takut jujur. Dan itu pertama kalinya gue ngeliat sosok ya. Biasa gue tuh cuma dengar suara atau kayak kok gue ngerasa kayak ada yang liatin gitu doang. Tapi kali ini gue beneran ngeliat. Oh gitu. Iya, hanya feeling doang ya biasanya. doang, dan itu kan belum terbukti benar gitu ya. Tapi kalau ini karena nyokap gue dimimpiin, gue jadi langsungnya wah bener tuh yang kemarin tuh bukan anak kecil tuh gitu. Yang lo lihat di kaca itu ya. Iya. Tapi adik gue yang lihat. Adik gue nggak berasa diliatin juga. Biasa kan kalau kita diliatin tuh ngerasa kan. Betul. Tapi dia enggak. Gitu. Iya. Yang menjadi concern gue sih berarti dari tadi tuh intinya ya, karena mungkin ya itu tadi dari awal lu bilang lu lagi PMS mungkin kan sama nyokap lu. Iya. Mungkin di situ kayak ada ya entah bentuk energi apa yang bisa bikin kalian berhubungan gitu ya. Mungkin dengan makhluk itu. Mungkin karena pasti kan memiliki keterkaitan gitu kan, Dre. Pasti ada sesuatu hal yang bikin kalian bisa berhubungan dengan makhluk itu. Makanya kalau menurut gue, karena perempuan PMS itu apa ya, mungkin kayak daging seger gitu kali ya Zar buat mereka. Karena gue pernah dengar juga ya mereka tuh demen sama ya itu darah kita, darah kotor itu ya. Karena kan ya gitulah pokoknya. Ngeri banget. Gue jadi merinding ngomonginnya. Gue merinding banget, Dre. Gue rasa gak usah lebih perjelas gitu kali ya. Karena vibes-nya udah tiba-tiba langsung gimana gitu. Gue ngerasa gak enak. Gitu lah. Merinding gitu. Sebenarnya nyokap gue kayaknya udah biasa sih. Dia ngeliat langsung juga pernah dimimpiin. Berarti nyokap lu dengan ya lumayan peka ya terhadap hal-hal kayak gitu ya, Nure? Iya, nyokap gue itu menurut dia itu bisa sensitif. Bisa, sebenarnya dari awal dia mungkin sensitif, tapi bisa ngelihatnya itu setelah dia ke Bali. Setelah dia ke Bali. Jadi di Bali ada apa itu? Jadi di Bali nyokap gue tuh sempat kesurupan gitulah ketika lagi nonton apa sih sekarang namanya? boleh dibilang sekarang nyokap lu punya six sense gitu, Ndre. Tapi alhamdulillah sekarang nyokap gue tuh yang bener-bener dia nggak mau lagi. Jadi dia kayak menutup gitu. Entah kenapa dia udahlah nggak mau gitu. Kayaknya dari dalam dirinya dia udah menolak. Akhirnya sekarang tuh udah bener-bener alhamdulillah ya, jarang banget. Gue harap sih dia nggak peka lagi dengan hal kayak gitu, Ndre. Karena iya bener. You know what, kayak gitu tuh bener-bener menyiksa ya buat kita orang sebagai orang normal gini. Iya. Tapi gue sama nyokap tuh seneng banget punya six sense. Seneng banget horor, Zar. Seneng cerita horor. Seneng banget malah. Iya, seneng cerita horor, seneng film horor. Jadi ya gitulah. Karena nyokap gue bisa ngerasain mungkin ya. Jadi lebih relate. Oke, iya. Paham sih. Karena dia benar-benar suka mungkin jadinya bisa agak sedikit sinkron dengan dia punya. Iya. Dia punya penglihatan sekarang ya. Gitu. Berarti udah sampai situ aja cerita lu yang soal di studio itu ya, Andre? Iya. Udah nggak ada ini lagi ya? Enggak.
Alhamdulillah. Ya semoga nggak akan ada cerita-cerita seperti itu lagi Iya, di betul. hidup lu Iya. yang menimpa lu, karena bener-bener menurut gue itu tuh hal yang nggak mengenakan ya, Sangat tidak mengenakan. sangat tidak mengenakan. Ya itu tadi Oke. sekian dari cerita gue di Kamis malam kali ini. Semoga ceritanya bisa jelas dan bisa dibayangkan ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Oh ya, buat lu semua yang udah denger podcast kita, udah Ya, stay dari episode kemarin sampai sekarang, betul. kalau lu orang punya cerita-cerita horor juga mau dibacain atau mau lu bawain sendiri di segmen Kamis malam ini, lu bisa DM atau kirim email ke kita, Indre, nanti kita kasih Ya, betul. email kita di bawah. Mungkin untuk segmen Kamis malam kali ini cukup sekian. Ya, Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. betul. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.